harapannya kita besar kepada seorang figur bapak kita gitu ya, harusnya kan bisa ngayomi kita, bisa mengajak kita bersama bergandengan tangan untuk memajukan mengatasi masalah kesehatan di Indonesia. Pada pasien ini dengan PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, memang itu penyebab adalah terbanyak. Kalau kanker juga sama, terbanyak adalah akibat rokok. PPOK juga banyak karena polusi kan bisa zat iritan itu bisa dari asap rokok, bisa juga dari polusi udara, atau orang lingkungan dengan pabrik semen misalkan kayak gitu ya. Nah itu obat-obatnya juga masih lumayan ya, obat hisap ya, obat hirup yang harganya masih lumayan dan itu dipakai rutin selama sebulan. Sekarang punya pabrik rokoknya nggak merokok, kok kita mau dibodoh-bodohin ngerokok kan gitu ya. Namanya buat kaya pabrik rokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Sehat Indonesia, berjumpa kembali dalam kanal podcast Hermawan Saputra Official Channel. Kali ini kita akan melanjutkan diskusi di bidang politik, kebijakan, dan sosial kesehatan. Nah, tentu saja kali ini kita juga kedatangan tamu spesial. Siapa orangnya? Kita perkenalkan. Nah, kira-kira kita narasikan dulu begini. Topik kita yang mau kita angkat ini adalah topik yang menyangkut transisi pembangunan kesehatan di Indonesia, terutama beberapa program strategis yang sifatnya quick win, yang menjadi misi pemerintah, Presiden kita, Presiden Prabowo Subianto. Ada yang berkaitan dengan penguatan layanan kesehatan, terutama rumah sakit, ada juga yang programatic base seperti pengendalian TB atau tuberkulosis, dan juga ada beberapa strategi pembangunan lainnya. Dan tamu kita kali ini sangat cocok untuk kita gali persoalan itu. Beliau seorang alumni Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, melanjutkan pendidikan spesialis juga di bidang pulmonologi yang disebut spesialis paru di FKUI juga. Kemudian juga melanjutkan pendidikan di program studi kajian administrasi rumah sakit di Universitas Indonesia. Jadi mungkin kita bisa menyebutnya bangsawan UI beliau nih. Tetapi juga beliau punya latar belakang hukum ya, pemahaman di level master hukum yang boleh jadi sejalan dengan arah yang akan kita gali. Siapa beliau? Terakhir beliau ini berkarir di RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto. Karena beliau lahir dari dan berkarir di RSPAD, jabatannya cukup mentereng. Brigadir Jenderal TNI Dr. Dewi Puspitorini, SPP Mars MH. Assalamualaikum Dr. Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang Bung Hermawan. Selamat siang. Beliau adalah sahabat juga. Dan yang menarik, beliau adalah Ketua IKAMARS UI, Ikatan Alumni Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Indonesia. Di Indonesia ini kita mengetahui lebih dari 3.000 rumah sakit. Dan di akademik yang pertama kali untuk melahirkan satu program pendidikan di level pasca sarjana khusus rumah sakit itu ada di Universitas Indonesia. Dan seluruh alumni di FKM UI ya, di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, betul ya? Nah, sejauh ini masih dikomandoi oleh beliau sebagai forum alumninya. Nah, itulah profil singkat dari Brigjen Dewi yang mungkin kita bisa warna-warni lah menggali dari beliau. Nah, kita tanyakan dan konfirmasi yuk ke beliau, Sobat Sehat Indonesia. Dokter Dewi, kenapa Dokter Dewi mau sekolah terus? Gelarnya panjang tuh tadi. Kemudian mau aktif di organisasi. Rasanya tidak hanya IKAMARS UI. Mungkin beliau langsung bercerita di mana masih beliau aktif di organisasi. Gimana nih? Kenapa tuh Dokter Dewi? Ya, sebelumnya saya sapa dulu, salam Sobat Sehat Indonesia. Kita tetap semangat agar kita tetap sehat. Semangat. Ya, kadang gini, kalau kita nggak semangat, pikiran kita tuh mempengaruhi organ tubuh kita, jadi kita jadi malas gitu ya. Tapi kalau kita tetap semangat, sakit apapun insya Allah cepat sehat gitu. Jadi makanya salam Sobat Sehat ya. Tetap semangat.
Ya kalau tadi sebenarnya gini, kalau dibilang dulu saya relatif orangnya sih agak diam ya. Tapi Hmm, mungkin karena saya jadi masuk TNI waktu hmm. saya sudah purna ya di awal Juni ini sehingga Transisi, udah eh, resmi. sudah eh, sudah purna di awal Juni karena kami kan biasanya di ulang tahun itu di bulan Hmm, tersebut berarti itu adalah akhir dari oke. kedinasan kita pada Hmm, tahun pensiunnya. Nah, karena saya masuk TNI, kemudian saya juga mungkin karena saya juga seorang dokter gitu, klinisi dalam hal ini, kita kan kalau pasien tuh ada anamnesis, ada hmm, pemeriksaan fisik kan kita nggak diam, bukan kayak hmm, robot, tapi hmm, kita pasti banyak ceritanya, menggali anamnesis pada pasien itu kan banyak gitu. Kalau tanya batuk aja, batuknya nanti kayak apa, berdahak atau tidak, seperti warnanya apa, hmm, jadi banyak. Kadang-kadang kami juga harus menggali sosial dari pasien, dia hidup sama siapa, hmm. anaknya berapa, pekerjaannya apa, itu kadang-kadang kalau kita cukup dekat sama pasien itu sampai ke situ pun kita ini mau lihat nanti kira-kira pasien ini perawatan lanjutannya bagaimana Hmm. ya. Jadi kita ikut memikirkan. Detail dan terencana ya. Ya, jadi mengakibatkan itu semua, oh ternyata saya sekarang jadi banyak ngomong ya. Hmm. Jadi merasa merasa sampai ada yang bilang kalau ada Dewi tuh pasti suatu diskusi pasti nanya gitu ya. Padahal dalam hal ini ya kan kasihan kalau ada narasumber nggak ada yang nanya kan Hmm. gitu. Tapi asal kita mengamati, mendengarkan selama diskusi itu jalan gitu, nggak asal bunyi saja. Nah itu tadi jadi ke apa ya dalam kedinasan tadi kemudian saya berorganisasi, saya melihat kalau kita berorganisasi itu kan kita akan banyak teman. Bukan hanya banyak teman tapi wawasan kita bisa lebih luas. Betul. Oh, kalau di sini kita ngomongin alhamdulillah saya lagi di MKEK, Majelis Kehormatan Etik Kedokteran. Teman-teman memang bahasnya banyak hal yang keterkaitan etik di Hmm. situ. Itu menjadi sesuatu yang membuat saya, kita harus hati-hati kok sebagai dokter. Kita punya kode etik kedokteran Indonesia yang harus kita taati. Mungkin dulu waktu kita masih baru lulus, kita hanya mungkin masuk kanan, keluar kanan lagi, nggak sampai masuk ke dalam. Jadi masuk kanan bukan keluar kiri, enggak. Masuk kanan, keluar lagi di Keluar lagi. kanan. Nah, jadi nggak menjiwai. Nah, itu yang mesti Hmm. karena sekarang masih masyarakat dalam hal Hmm. ini sangat mudah untuk apa ya, berkeluh kesahnya di media. Dan itu yang kita dokter udah pastilah akan berusaha yang terbaik buat pasien. Dan itu semua juga melalui proses. Makanya kalau kita dokter janganlah pastinya tidak buru-buru untuk ya Bu selesai gitu enggak gitu. Tapi pasti mengkajinya lebih dalam. Hmm. Nah, dari situ tadi kita kembali bahwa saya ketemu banyak teman dengan organisasi di Forum Ikatan Alumni Kedokteran Seluruh Indonesia. Saya anggota dari PDPI, kebetulan periode yang lalu saya di PDPI Jakarta, yang sekarang masih di pengurus pusat ya Hmm. PDPI pusat. Kemudian apa namanya, ada beberapa kayak alumni SMA saja masuk di dalam kepengurusannya seperti itu SMA gitu. 8 ya? Ya, saya alumni SMA 8. Banyak sekali alumninya yang hebat-hebat. SMA 8-nya jadi legenda tuh kalau di Oh Jakarta. gitu ya. Sobat Sehat ya, SMA 8 tuh terkenal elit. Saya nggak tahu juga. Bangganya saya kan baru-baru aja. Dulu saya masuk aja gitu Aha. kan. Jadi bangganya setelah orang bilang, oh sama 8 ya, oh FKUI ya, itu baru tahunya Ya. setelah sekarang gitu, menjelang-jelang saya pensiun gitu kan. Tapi itu tadi dengan keinginan saya ingin kenal banyak orang, ingin tahu bidang apa mereka teman-teman itu, Hmm. itulah saya bergabung lah Iya, di tapi kan dalam. Dokter Dewi kan punya dua sisi nih. Hmm, Pertama sisi kedinasan, apalagi di militer. Sebagai tentara pasti sistemnya komando, iya kan? Tapi dengan berorganisasi yang cukup aktif, Dokter Dewi juga melihat ada peluang hubungan sosial yang luas dan egaliter di situ. Bagaimana tuh menemukan dua sisi, yang satu yang chain of command-nya kuat, sistem komando, yang satu sosial dan mungkin boundaryless, tanpa batas kalau kita bergaul di organisasi, kan seperti apa tuh? ya. Ya betul, kalau di militer udah pastinya kan komandonya jelas banget gitu. Hmm, Di mana anak buah mau saya misalnya gini. Saya pangkat misalkan saya masih pama atau hmm, masih kapten ya. Terus ada senior saya bukan dokter tapi dia sudah pangkatnya di atas saya. hmm,
ya kita harus tetap hormat, Iya. pasti itu. Hmm. Ya itulah namanya sistem di Ya. kami kemiliteran. Tapi begitu saya masuk organisasi, dan saya kan masuk organisasinya bukan yang istilahnya yang yang memang sesuai dengan ke bidang saya. Mm-mm. Dan ngomongin MKEK, saya memang bagaimana mengawal sejawat adik-adik dokter ini, mengingatkan terus-terus gitu ya tentang etik gitu ya. Kemudian bagaimana kalau di perhimpunan paru, saya waktu itu ada pengurus sebelumnya ada saya ketua etik dari PDPI Jakarta. PDPI. Bagaimana mengingatkan teman-teman yang akan masuk ke Jakarta, PDPI Jakarta. Jadi saya memberikan edukasi tentang etik di situ. Bagaimana kalau kita masuk ke rumah sakit, kan kita harus silaturahmi harus tetap terjaga, harus ada dengan teman-teman yang sebelumnya. Jadi mengingatkan lah bentuknya gitu kan. Jadi kalau di sisi yang bukan militer ya saya harus bisa segera beralih gitu loh. Sikap dan tutur itu bisa berubah kalau saya bisa berusaha untuk menyelesaikan itu, walaupun ketegasan harus tetap ada. Ketegasan tetap ada. Jadi bisa harus bisa atur waktu lah untuk bisa, ini lagi dinas, ini di luar masuk di organisasi saya harus bagaimana, itu pintar ngatur waktu. Ini luar biasa, hebat banget sih ngatur waktunya. Belum lagi urusan keluarga, ya kan? Itu nomor 1. Nah makanya harus izin loh yang pasti. Nah Harus izin lagi, iya. Izin sama-sama komando. Suami sama anak-anak tuh harus izin, Iya. boleh nggak ikut ini gitu. Betul. Nah ini jadi penasaran nih, kepo nih buat masyarakat dan saya khususnya ya. Ini kan bukan sesuatu yang mudah ya, seorang wanita tentara berkarir di dinas kemiliteran ya, tetapi juga beliau tetap menjaga profesionalisme sebagai dokter, sekolah terus lagi, aktif lagi di organisasi sosial. Nah sampai sekarang, nah kira-kira gimana tuh? Banyak nggak sih pertanyaannya? Perempuan-perempuan yang di militer ya, dengan karir dan kemampuan untuk berbagi peran seperti yang dialami Dr. Dewi, sepengetahuan bagaimana tuh? Karena perempuan rasanya jarang ya, apalagi untuk pangkat jenderal begitu. Ada beberapa saya lihat sih ada gitu, dan mungkin ada yang sangat fokus dengan kedinasannya gitu ya. Itu tadi sebenarnya bagaimana kita mengatur, yang penting kegiatan ini tidak mengganggu. Jadi saya misalkan pulang dari kedinasan, misalnya pulang jam 3:30 misalnya, saya lari tuh ke Salemba karena saya sekretaris umum Iluni FKUI. Atau sekarang saya sebagai wakil. Jadi kadang kalau memang harus hadir ke sana, saya bilang saya bisanya setelah jam dinas, pasti lari ntar. Jadi teman-teman kemudian kan juga sama, mereka kan juga kerja di tempat lain juga kan, jadi sama-sama mengklopkan waktunya adalah di sore hari atau kita daring malam. Jadi gitu. berlari-lari itu udah biasa ya di tentara ya. Ya itu mengejar lari-lari. waktu. Jadi berlari-lari, tidak hanya waktu pendidikan yang berlari-lari, tapi sampai sekarang pun masih bisa berlari-lari ya. Menikmati. Sesuatu itu harus dinikmati. Betul, luar biasa. Sobat Sehat Indonesia, saya masuk ke substansi pertama ini. Ini mumpung ya, jadi kita berhadapan dengan Ketua Ikatan Alumni Magister Administrasi Rumah Sakit Indonesia. Kita masuk ke bahasan tentang rumah sakit. Sepengetahuan saya, nanti beliau bisa mengkoreksi bila salah. Dr. Dewi ini dulu adalah Direktur Profesi Tenaga Kesehatan di RSPAD Gatot Subroto. Periodenya ya tentu beliau yang hafal, seingat saya 2020-2023 kan kalau nggak salah ya. Ya, betul. Sebelum itu pernah menjadi Direktur Pavilion Kartika, salah satu wings unit layanan di RSPAD yang cukup concern terhadap mutu, kualitas, dan responsiveness untuk pelayanan masyarakat dan juga TNI. Dan itu tidak mudah karir ini, cukup menantang, membutuhkan energi, stamina, fokus, dan pastinya kompetensi. Pertanyaan saya ke beliau nih, sebenarnya dunia rumah sakit yang Dr. Dewi lihat dan amati selama ini sampai sekarang, banyak tantangan nggak sih? Nah kalau dokter itu kan sebagai fungsional medisnya, tapi sebagai magister dan struktur rumah sakit, ini kan bukan hal yang sama persis dengan layanan medis, tapi kan mengelola dan manajerial. Apa yang Dr. Dewi lihat tantangan di TNI atau bahkan di manajemen rumah sakit lain di Indonesia saat ini? Ya, mungkin secara umum gitu ya. Kalau secara umum dulu dan sekarang pasti sudah berbeda. Tuntutan masyarakat itu makin terlihat. Kalau dulu mungkin masyarakat
nerimo iya saja seperti itu. Tetapi dengan perkembangan zaman, kemudian teknologi yang ada, kadang saya lebih suka ya sama pasien yang kalau saya sebagai klinis sih, dia udah tahu diskusi sakitnya ini, kemudian dengan diskusi dengan saya terus apakah itu benar atau tidak, saya bisa menyampaikan tambahan edukasi yang benar kepada pasien, takutnya dia salah referensi gitu. Nah itu tadi. Jadi dalam perumasakitan masyarakat saat ini betul-betul sebenarnya punya pilihan. Saya mau ke dokter A, saya mau ke rumah sakit A, mungkin dilihat dari layanannya atau dokter tersebut punya sesuatu yang lebih yang tidak dipunyai oleh rumah sakit lain, itu menjadi pilihan dari masyarakat saat ini. Kalau dulu kan apa aja yang penting ke situ aja dulu deh kan Sesuai gitu. arahan dari dokter misalnya dulu ya. Sekarang masyarakat bisa memilih. Sekarang masyarakat bisa memilih. Walaupun nanti tergantung dari insurannya apa atau jaminannya bagaimana. Tapi intinya saat ini masyarakat bisa memilih. Tantangannya ya banyak lagi dengan teknologi yang ada, kecepatan, tapi tanpa melupakan patient safety. Dengan sistem robotik yang saat ini kita sudah dengar ya, bagaimana itu harus bagaimana mau diadopt atau tidak. Itu kan jadi tantangan. Memang itu ada butuh biaya karena belum rasanya saya tahunya adalah belum semua asuransi itu bisa mensupport kalau bentuk robotik. Memang yang non invasif sekarang lebih banyak dikembangkan. Itulah perkembangan perumasakitan saat ini. Masyarakat bisa memilih, teknologi makin maju, dan kita harus betul-betul mengawal keamanan keselamatan pasien dengan kemajuan saat ini. Bahkan RSPAD sendiri kan terbuka untuk publik ya, tidak hanya kalangan tentara dan para pensiunan ya. Seperti apa tuh? Sejak kapan RSPAD sangat terbuka ya? Artinya bisa menjadi pilihan juga untuk masyarakat mengakses kualitas layanan di sana. Sejak yang lebih terbukanya itu adalah sejak yang BPJS mulai masuk, karena kan sistem rujukannya udah berjalan bisa ya, berjalan kemana-mana. Jadi anggota kita yang ada di wilayah tertentu yang mungkin rumah sakit TNI-nya tidak ada, itu artinya anggota bisa dilayani di rumah sakit tersebut. Dulu TNI itu berlaku juga berujukan berjenjang ya. Misalnya kan rumah sakit TNI ke kelas 4, 3, kelas 2 gitu ya. Berjenjang. Dulu begitu juga. Tapi semenjak Undang-Undang BPJS 24 tahun 2011 dengan sistem jaminan kesehatan nasional kita sekarang ini akhirnya terbuka secara publik ya. Tetapi tetap harus lewat FKTP-nya seperti itu. Tapi kalau pasien kita yang TNI ada misalkan dari Ujung Pandang atau dari mana daerah atau dari Papua kayak gitu-gitu kan langsung bisa. Oke, bisa ya. Bisa. Itu kekhususan karena rumah sakit tentaranya. TNI. Jadi dengan walaupun BPJS berlaku juga untuk umum gitu ya, tapi kita tetap mengutamakan atau lebih mengutamakan anggota kita yang berobat karena kita kan rumah sakit pusat rujukan TNI gitu, dan kita punya visi yang harus menjadi kebanggaan prajurit. Jadi kita harus bisa menjaga agar menjadi tetap kepercayaan buat prajurit kita di seluruh Indonesia. Dan tidak hanya itu, rasanya hampir seluruh pemimpin negara, presiden, DPR dan lain-lain kalau dalam konteks jabatan juga pilihan utama RSPAD itu ya. Ya, alhamdulillah. Nah, itu tadi kan berat untuk menjaganya, ya, untuk mempertahankan menjadi kepercayaan itu tidak mudah, gitu ya. Terus dikawal. Mungkin kalau di luar lihatnya seperti itu, tapi kan kita di dalam terus dipantau, diingatkan hal-hal kayak gitu. Kita sedang kasus khusus dan lain-lain itu masih terus berjalan. Gitu. Ya. Nah, sekarang ketika Dr. Dewi ada di organisasi ini ya. Banyak tadi organisasi yang diikuti, katakan kita balik ke e-commerce UI. Di situ kan banyak teman-teman juga para manajer rumah sakit, direktur rumah sakit gitu ya. Tapi dengan latar belakang yang berbeda dari Dr. Dewi. Ada yang latarnya dari BUMN, ada yang latarnya dari pure swasta, bahkan yang segmennya menengah ke atas, ada yang pure swasta mungkin segmen menengah ke bawah, bahkan ada yang dari rumah sakit pemerintah, baik RSUD maupun RSUP. Dengan latar Dr. Dewi yang dari rumah sakit tentara, adakah kesulitan berbaur dan juga mengupdate isu-isu rumah sakitan supaya lebih mudah dikelola secara umum? Kira-kira bagaimana tantangannya? Ya, alhamdulillah sih nggak ada ya. Justru kita tuh bisa saling tahu di
level yang tadi misalnya ada teman kita yang pegang rumah sakit menengah ke atas gitu. Oh, sistemnya seperti ini. Oh, kondisi kondisi pelayanan seperti ini. Di rumah sakit yang level di bawahnya seperti ini tuh kita bisa saling sharing bisa saling sharing ya, menginformasikan lah, diskusi-diskusi kecil-kecil gitu ya. Jadi Kan sharingnya berbeda. menjadi kaya karena berbeda gitu ya. Iya, betul. Tidak semua tuh bisa diadop karena kan berbeda. Ada beda pasarnya, ada yang dia tidak terima BPJS sama sekali. Kalau ini memang utamanya 80% BPJS kan gitu ya. Nah, itu tadi, jadi keragaman itu bisa menjadi suatu masukan saja, tinggal kita mampu mengadop atau tidak, atau ini memang tidak bisa diambil karena kan spesifikasi dari tiap rumah sakit berbeda. Pasarnya berbeda juga. Oke, luar biasa. Sobat Sehat Indonesia, inilah luar biasanya ya. Orang yang datang dari karir yang cukup disiplin, kemudian masuk ke konteks pergaulan yang lebih plural, akhirnya memang jadi lembut. Padahal tentara kan dikenal tegas ya. Dokter Dewi, nah sekarang kita masuk ke substansi yang berikutnya nih, Sobat Sehat Indonesia. Ini berkaitan dengan profesional beliau sebagai pulmonolog atau dokter paru. Indonesia ini, Dokter Dewi, memiliki quick win di samping kita bicara rumah sakit sebagai penguatan manajemen layanan kesehatan, juga quick win untuk pencegahan pengendalian TB. Sejauh mana sih sumbangsih kasus di bidang pulmonologi dan khususnya tuberkulosis ini terhadap kesehatan nasional Indonesia kira-kira? Sebenarnya kalau kita tahu ya bahwa TB di Indonesia atau TBC di Indonesia itu kan nomor 2 di dunia. Kalau kita juara bulu tangkis, juara apa nomor 1 sih senang gitu. Ini juaranya kok TBC gitu. Jadi TBC sudah endemis di Indonesia. Kita semua sebenarnya ada nih. Dan udah berpuluh tahun kan Ya, sebenarnya. dan kita ada nih, walaupun kita Betul, sehat begini, betul. kita ada kuman TB, cuman dia dormant, tidur saja di dalam tubuh kita. Tinggal daya tahan tubuh kita sedang bagus atau tidak. Kalau tidak bagus, kita bisa bangkit lagi yang di dalam, atau kita kedapatan dari orang lain, dari pasien, dari teman kita yang yang tidak aman mereka. Saya bilang mereka tidak aman. Dia batuk tapi tidak pakai masker. Atau makanya kita perlu, jangan kalau ada yang batuk ingetin pakai masker dong gitu ya. Jangan takut sekarang, nggak apa-apa. Justru kita mengingatkan agar dia tidak menularkan ke orang lain. Nah, jadi tugasnya untuk pencegahan TB itu bukan hanya pada pulmonolog, bukan hanya untuk dokter paru saja, tetapi seluruh elemen masyarakat harus bertanggung jawab. Tanggung jawab untuk dirinya paling tidak, tanggung jawab untuk keluarganya. Karena kan kami kalau misalkan ada ketemu pasien TB yang di rumah sakit, kita tanya siapa yang dampingi, keluarganya harus diedukasi. Karena apa, nanti tuh pasien minum obat harus teratur. Iya, betul. Jadi ada PMO-nya, pengawas menelan obat, bukan minum obat ya. Bandel-bandel, dia taruh di bawah lidah, nggak ditelan kan gitu. Jadi makanya menelan obat namanya sekarang. Jadi kewajibannya adalah semua elemen masyarakat, untuk dirinya, untuk keluarganya, seperti itu. Ya kan kalau dokter paru ketemunya pasien sudah sakit. Bagaimana? Ya kalau udah sakit kita tegakkan di TB atau bukan. Habis itu baru kita obatin. Dan dalam pengobatan pun pengawasan efek samping obat, bagaimana edukasi agar teratur, agar tidak menjadi putus obat atau menjadi dia resisten obat. Nah, jadi MDR ya, multi drug resistance. Betul. Nah, itu kan lebih obatnya jadi panjang. Karena saat ini kita di fase awalnya saja intensif itu hanya 4 obat. Nanti kan obatnya berbeda lagi. Padahal drug of choice-nya di sini, obat pilihannya. Nah, kalau udah MDR kan susah lagi. Banyak nggak kasusnya? Kasus MDR sudah dan mulai banyak. Makanya diminta untuk beberapa rumah sakit besar untuk bikin TBRO-nya, klinik TBRO-nya. Nah, memang itu butuh tempat yang khusus ya, kayak tekanannya harus bagus, bagaimana alurnya ya. Jadi tidak semua rumah sakit bisa untuk mendirikan. Jadi betul-betul harus merelakan suatu ruangan yang harus disulap menjadi ruangan TBRO. Pertanyaannya, kenapa kita mungkin 3 atau 4 dasawarsa tidak mampu mengendalikan TB ini secara signifikan? Artinya tadi yang disampaikan Dok Dewi, secara estimation risk kita masih nomor 2 di dunia setelah India ya. Apa kira-kira fakta penyebabnya? 1,
ketidakpedulian masih ada, Oke. dan ada stigma negatif tentang TB. Kayaknya nggak keren banget dibilang TB tuh, gitu ya. Iya, Stigma iya, iya. negatif ini loh, padahal TB itu ada obatnya dan bisa sembuh, insya Allah bisa sembuh asal, saya bilang bisa sembuh asal satu, minum obat teratur, gizi yang baik, lingkungan yang baik, lingkungan sirkulasi udara harus baik, seperti itu. Itu sebenarnya bisa membantu percepatan untuk eliminasi TB. Kan targetnya eliminasi TB kita 2030, tapi dapat nggak ya? Gitu ya. Ya, peran tadi bukan gagal ya, tetapi tidak maksimal ya. Bagaimana kalau stigma negatif itu terus aja muncul, aduh saya malu nih, nggak keren nih, gitu ya, terus dia nggak mau berobat gitu, atau malah dikucilkan oleh keluarga, bisa kayak gitu. Oke, jadi banyak faktor ya. Jadi lingkungan, komunitas, keluarga. Cuman saya teringat ya, Dokter Dewi tahu nggak sih Bill Gates pernah ke Indonesia baru-baru ini? Ya. Sobat Sehat Indonesia nih, mumpung nih. Rasanya Bill Gates itu bertemu dengan presiden kita, Pak Prabowo, di istana. Isu yang berkembang ini dalam rangka riset atau vaksinasi TB. Nih saya bertanya kepada ahlinya nih, faktanya seperti apa sebenarnya tentang vaksin TB ini? Ya, memang sempat membuat suatu dibilang heboh enggak kali ya, tapi masih pro dan kontranya masih ada. Tapi masyarakat juga tenang dulu, sabar dulu, karena kan memang sudah dijelaskan oleh pakarnya ya, oleh pakar yang kita udah bisa lihat di di Kemenkes, bahwa Prof. Erlina Burhan kalau nggak salah. Burhan, betul, guru kita, bahwa ini adalah uji klinis. Jadi memang sedang dalam tahapan tersebut. Jadi kita tunggu saja, sabar, sambil menanti hasil dari penelitian tersebut. Karena itu tadi semua kan evidence based, nggak ada ujuk-ujuk kan gitu. Ini sudah penelitian sedang berjalan sampai ke uji klinis yang dilakukan di beberapa tempat. Intinya kita ingin ada solusi dari berbagai sisi untuk percepatan pengendalian tuberkulosis di Indonesia. Setuju kalau poin itu ya? Betul. Nah, Sobat Sehat Indonesia, jadi tuberkulosis ini memang menjadi misi global untuk eradikasi dan eliminasinya. Tidak kurang di Indonesia ini ada 5-6 ya institusi global yang masuk dengan ragam strategi membantu pemerintah kita pencegahan pengendalian TB. Yang paling besar tentu saja dari Global Fund. Nah, ini grantnya sudah panjang sekali masuk ke Indonesia. Seingat saya sejak tahun 2003, dan sekarang untuk principal recipient ada Dirjen P2P Kemenkes, juga di komunitas ada STPI Penabulu yang menjadi principal recipient untuk melakukan community mobilization, community engagement, termasuk tadi yang disampaikan Dr. Dewi, pengendalian perilaku agar lingkungan sehat, perilaku sehat, dan kalaupun jatuh sakit terawasi dalam menelan obat sekarang nih istilahnya ya. Nah, ini luar biasa. Nah, cuman yang begini menariknya. Akankah nih, TB ini kan erat kaitannya juga dengan stunting ya. Dalam ilmu kesehatan masyarakat itu kalau anak bayi balita, dia itu gizinya kurang, gizi buruk, ditambah dia infeksi penyakit menular seperti TB, itu akan memperparah kasus tuh. Dan boleh jadi akan cepat masuk ke arah stunting. Nah, menurut Dr. Dewi, stakeholders mana aja sih yang bisa diajak untuk kita bekerja sama dalam pengendalian TB beserta penyakit paru lainnya kira-kira? Sebenarnya banyak ya. Sebenarnya tadi elemen masyarakatnya banyak terlibat. Bukan berarti stunting itu urusan nanti, kemarin kita tuh waktu itu di BKKBN ya. Tapi nggak hanya itu. Sekarang di BGN kalau nggak salah. Tapi kan nggak hanya itu. Yang lain-lain kan perlu. Lain-lain perlu. Kalau ngomong institusi nanti kalau saya sebutkan, enggak, saya nggak bagian itu nanti gitu ya. Tapi artinya kita semua turut bertanggung jawab untuk pertama, pasiennya tuh jangan dibuat stigma negatif, sekali lagi. Jangan ada stigma negatif, satu. Yang kedua, keluarga, oh ya, ini kan sakit nih, ada batuk-batuk udah seminggu atau 2 minggu. Aware gitu. Perhatian, jangan-jangan ada TB nggak ya? Jangan terus minum obat nih biasa gitu. Tapi kalau udah 2 minggu, ayo ajak.
ayo deh udah 2 minggu nih sakit, ayo berobat, diajak. Jadi ada keinginan keluarga juga untuk keluarganya sehat. Nah itu tadi, jadi sudah diajak, nanti tinggal kita cari deteksi lain. Itu tugasnya, akhirnya tugas dokter paru atau dokter kan dokter umum juga bisa ya untuk apa namanya, untuk mendeteksi dengan nanti PCR TB, Gen Expert atau sputum BTA itu bisa dikerjakan di puskesmas pun bisa. Tetapi artinya itu semua menjadi peran penting, dan selalu ingat bahwa TB itu bisa sembuh ini tadi ya, dengan syarat-syarat tadi, minum obat teratur, gizi yang baik gitu kan, lingkungan yang sehat. Kepemimpinan penting nggak untuk mengendalikan dan mengarahkan program? Penting kan. Penting. Strategi DOTS itu ada, poin pertama adalah komitmen. Komitmen itu berarti setiap level kepemimpinan. Iya, mau di rumah sakit, di pemerintahan sama. Kalau daerah tersebut suatu yang kecil aja, suatu kabupaten misalnya, bupatinya harus tahu nih apa namanya, pola-pola penyakit yang ada di daerahnya. Aduh, TB-nya kok tinggi ya, kenapa nih? Kan harus ada komitmen, saya harus bisa menurunkan angka TB, bukan menurunkan angka, tetapi melihat, mencari, kemudian diobati tuh pasiennya gitu. Jadi komitmen tuh di mana-mana untuk DOTS ini penting banget. Kalau atasnya udah nggak perhatian, ya lewat aja nanti. Dokter Dewi optimis nggak dengan kepemimpinan Menteri Kesehatan kita Pak Budi Gunadi Sadikin dan Pak Presiden Prabowo Subianto? Kalau sama presidennya ya saya pasti apa namanya, optimis. Optimis ya? Kalau dengan presidennya saya optimis, kalau karena beliau presiden, gebrakannya. Ya. Kalau dengan menteri? Nggak apa-apa, ini edukasi publik kita. Ya, kita lihat ya akhir-akhir ini kita nih kalau profesi dokter tuh orang yang cukup cukup diam, mengamati, kemudian kita juga sambil menganalisis. Tapi kita kan juga ada batasan-batasan tertentu yang harus, ini kalau udah nggak bener gitu, kita harus bersuara. Sehingga di akhir-akhir ini kita lihat bahwa dari seluruh Indonesia itu mengeluarkan apa namanya, suatu statement atau kita menyatakan pendapat gitu ya. Sampai guru besar juga, guru besar ILUNI FKUI. Cocok kan, tadi kan Dokter Dewi sekretaris Ikatan Alumni Kedokteran seluruh Indonesia kan? Ya. Jadi kebetulan saya kan saat ini wakil dari wakil ketua ILUNI FKUI seluruh Indonesia. Bukan, UI-nya. untuk FKUI-nya. Okay, FKUI. Ya, di FIAKSI juga sekretaris umum, kalau sekarang saya wakil. Jadi beda nih. Satu forum Ikatan Alumni seluruh Indonesia atau FIAKSI, yang ini ada ILUNI FKUI, saya sebagai wakilnya. Nah. Tapi di sini kita melihat, kami juga mengamati bahwa akhirnya kan para guru besar kita semua yang baik yang ada di USU seluruh Indonesia yang mengemukakan atau menyampaikan pendapatnya, tidak ujuk-ujuk. Beliau-beliau itu pasti, tapi sudah mengamati, menganalisis semua apa yang telah terjadi, kebijakan, kemudian regulasi yang berjalan ternyata tidak kesesuaian seperti itu, ya akhirnya kan kita harus bersuara, ya harus bersuara. Kalau enggak kan kita bagaimana nih pelayanan kita, bagaimana alat-alat kesehatan akhirnya mangkrak seperti itu, kan mubazir pemanfaatannya, karena tidak mudah. Apa namanya, justru kan harusnya bagaimana tuh tentang apa namanya, program-program kesehatan yang kok seperti nggak diperhatikan, malah hal-hal yang lain yang diperhatikan, itulah yang jadi aduh kenapa begitu sih ya. Harapannya kita besar kepada seorang figur bapak kita gitu ya, harusnya kan bisa ngayomi kita, bisa mengajak kita bersama bergandengan tangan untuk memajukan mengatasi masalah kesehatan di Indonesia. Ini malah dari sisi akademisi bahwa banyak hal yang tidak sesuai ya akhirnya dan kita itu bersuara. tidak main-main loh kalau udah guru besar dan apalagi di fakultas kedokteran, fakultas-fakultas yang udah mapan lagi ya, yang banyak yang turun untuk menyuarakan itu ya. Nah, dan maksud saya gini, ini kan sesuatu yang baru. Pemerintah Pak Prabowo ini kan belum genap setahun, baru mungkin 6 bulanan. Artinya kalau hal seperti ini masih terjadi, gimana nih arah pembangunan kesehatan kita? Tadi katanya Dokter Dewi, kepemimpinan sangat penting nih. Betul. Jadi mungkin tadi dibangun baru 6 bulan ya. Tapi kan ada proses sebelumnya. Kan beliau sebelumnya sudah
pada posisi tersebut ya, pada Iya. posisi tersebut. Tapi tadi semua mengamati, menganalisis Hmm. gitu kan, akhirnya sampai pada puncaknya gitu ya, pada Hmm. puncak wah ini nggak benar, yang harus diingatkan, Hmm. harus apa namanya, ya harus disampaikan lah ini loh masalahnya gitu ya. Yang janganlah bertolak belakang dengan kita-kita yang sudah berjalan pada tracknya gitu. Kalau di PDPI sendiri merasa saluran-saluran komunikasi seperti ini tersampaikan nggak aspirasi teman-teman profesi medis, apalagi di rumpun paru gitu? Ya, tetap kita Tetap ya? kan ada organisasi yang kita menyampaikan, Hmm. kita apa namanya, eh, memang sih kalau rapat pasti malam karena semuanya baru Hmm. bisa pas malam sih ya. Jadi kita menyampaikan hal tersebut. Hmm. Kita ada WA group yang diskusi-diskusinya pasti ke sana juga. Diskusi-diskusi kemudian kita ada kekhususan membahas tentang etika atau membahas tentang bagaimana sikap Hmm. PDPI terhadap misal kebijakan yang ada itu udah dibahas juga. Artinya masih banyak PR yang harus diharmonisasikan Iya. dan dicari solusinya. Iya, Gitu ya kira-kira ya? betul, nggak hanya di PDPI saja tapi ya. Hampir semua perhimpunan. Iya. Oke. Sobat Sehat Indonesia, ini tak terasa nih, kita terus berjalan waktu makin menarik sebenarnya. Nah, sekarang ada yang mau saya kulik lagi nih kepada Dokter Dewi. Apa ya? Sekarang ini kan saat transisi kebijakan kesehatan. Banyak sekali kita 2023 kita melahirkan satu undang-undang Omnibus Law tuh ya, metodenya Omnibus Law, Undang-Undang 17 2023 tentang kesehatan. Kemudian diikuti PP 28 di 2024. Sekarang di dunia perumahan juga banyak transisi, misalnya Perpres tentang jaminan kesehatan nasional, KRIS ya, kelas rawat inap standar, dan juga mungkin ada percepatan pemenuhan capaian transformasi kesehatan. Kita kan punya 6 pilar transformasi kesehatan tuh. Sebenarnya nih yang menjadi problema besar kita, kenapa sih di rumah sakit kasus TB misalnya itu masih sangat tinggi, mungkin juga PPOK dan lain-lain. Apa sih sebenarnya yang menjadi hulu persoalannya secara makro kalau Dokter Dewi melihat? Apakah anggarannya, SDM-nya, ataukah political will yang berkaitan dengan regulasi dan komunikasinya dalam bentuk pelayanan? Seperti apa? Ya, kita kalau ini kalau kekhususannya kan kita ngomongin respirasi ya, kasus-kasus respirasi kan banyak nih. Yang masih tinggi di kita itu justru adalah kanker paru, kemudian asma PPOK, terutama PPOK ya, penyakit paru obstruktif kronik, kemudian ya pneumonia, ya itu masih cukup, dan TB tadi ya, TB udah pasti selalu dan masih cukup tinggi. Tadi ya, kalau kanker paru itu untuk diagnostik mungkin di rumah sakit besar kan beda. Kalau benjolannya tuh di luar, benjolan di luar paru ya, ada benjolan di mana ya? Di ketiak kah, ada di supraclav gitu, di apa namanya pundak begini, itu benjolannya diambil mudah. Maksudnya diambil kemudian dicari di PA-nya. Tapi kalau untuk di paru, kalau benjolannya itu tidak besar, alat untuk masuk ke dalam saluran nafas udah kecil, mungkin setengah jari saya gini, nanti alat biopsinya pun lebih kecil lagi. Jadi untuk mendapatkan sampel tidak mudah, apalagi misalkan dia ada di balik dari saluran nafas, bukan di dalam lumen yang kalau lumen enak dijepit dapat ya, kalau dapat juga kadang sulit juga. Tapi kalau benjolnya ada di luar dari lumen saluran, itu kan harus nerobos istilahnya, dan itu harus pakai guided, tidak bisa asal terobos karena jangan sampai kita mengenai pembuluh darah besar kan gitu. Nah itu tadi. Jadi kalau ngomongin kanker adalah untuk diagnostik, alatnya tidak semua rumah sakit. Kalau Jakarta mungkin kalau yang besar-besar pasti sudah ada itu bronkoskopi, tapi kalau untuk di daerah tidak semuanya bisa terfasilitasi karena alatnya mungkin mahal. Mahalnya dari mana? Itulah nanti kita harusnya bisa dipecahkan. Apakah karena pajaknya masuk, cukainya masuk ke Indonesia yang mahal, kita tidak tahu, karena rata-rata sih alat kayak begitu ya. Yang mahal itu justru mendatangin barangnya. Kalau kayak kan sekarang kan ada pemeriksaan kesehatan gratis ya di level vaskes primer, terutama di puskesmas. Macam alat-alat spirometri dan seterusnya itu mampu nggak sih mendeteksi beberapa kasus advance di paru respiratory?
Karena kalau spirometri kan hanya untuk dia ada obstruksi kah, sumbatan, atau ada restriksi, ada hambatan. Kan beda, sumbatan berarti umumnya sumbatan di jalan nafas seperti misalkan pada pasien asma karena dia mengecil salurannya, atau ada restriksi gangguan pengembangan pada pasien-pasien penyakit paru atau kasus tumor gitu, kanker tumor paru, itu hanya bisa tahu sampai sedetail itu. Dan selain itu spirometri manuvernya juga harus bagus, harus benar untuk bisa melihat grafiknya benar, menandakan oh ada restriksi. Kenapa restriksi? Nanti lihat foto toraks yang saat ini sudah bisa kan screening baru di foto toraks ya. Dari foto toraks kita bisa melihat bentuk emfisematusnya pasien, atau ada benjolan, ada nodul, atau ada bercak dari situ. Itu dari sisi alat yang kita gunakan untuk sampai di daerah mendeteksi. Jadi tadi apakah ya harapannya kalau alat-alat itu mampu diproduksi atau dibuat di Indonesia, mungkin itu akan lebih murah. Lebih murah sehingga rumah sakit yang kecil juga bisa mampu membeli dan mampu bisa menggunakan, asal kitanya juga ada di situ, yang mengoperatnya juga ada. Jangan kita ada alat di situ tapi operatornya tidak ada, nanti mangkrak gitu ya. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi problem kita nih pada kemandirian alat juga ya. Salah Jadi satunya. Banyak sekali sebenarnya teknologi kedokteran yang seharusnya bisa lebih mencegah kesakitan dan juga meminimalisir resiko, asal kita punya penyediaan alat yang lebih terjangkau murah. Betul, gitu ya. Betul. Dan Sobat Sehat Indonesia, kenyataannya lebih dari 90% alkes dan juga perbekalan farmasi kita masih mengandalkan impor. Nah, itu sebab Dr. Dewi mengaitkan capaian layanan kesehatan kita juga dengan kemandirian alkes. Mudah-mudahan Presiden Prabowo cukup tough untuk mengedepankan dan mampu mengatasi kemandirian alkes ini. Bukan hanya alkes tapi menambahin. Apalagi? Obat. Kalau pada pasien dengan PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, memang itu penyebab adalah terbanyak. Kalau kanker juga sama, terbanyak adalah akibat rokok. PPOK juga banyak karena polusi kan bisa, zat iritan itu bisa dari asap rokok, bisa juga dari polusi udara, atau orang lingkungan dengan pabrik semen misalkan kayak gitu ya. Nah itu obat-obatnya juga masih lumayan ya, obat hisap ya, obat hirup yang harganya masih lumayan, dan itu dipakai rutin selama sebulan Tidak sekali. tercover JKN BPJS. Alhamdulillah sih dapat. Walaupun saya tahu harganya ditekan gitu ya, tapi itu sudah lumayan buat pasien seperti itu. Tapi intinya tadi mengenai alkes, mengenai obatnya, satu lagi tadi tentang perilaku atau budaya lebih sehat. Baik misalnya tidak perlu merokok. Iya, ngapain betul. Cari masalah? Betul. Coba dihitung, misalkan saya kalau bilang sama pasien, coba harga satu bungkus rokok berapa? Anggaplah 30.000 ya, saya juga nggak tahu tuh. Harga 30.000 satu bungkus. Ada yang sampai 2 bungkus, 3 bungkus tuh ada tuh pasien sampai segitu. Anggaplah satu bungkus aja. Satu bungkus 1 hari, 30 hari berarti kan 30 bungkus. Satu bungkus 30.000, berarti kan 900.000. Kalau dia tabung 1 tahun, berarti berapa tuh? Kali 12. Kali 12. Iya, mungkin hampir 11 juta. Jadi nggak usah nunggu THR ya. Betul. THR dari menyimpan nggak jadi ngerokok. Apalagi gitu. Kalau dikaitkan dengan untuk anak untuk makan bergizi kan, ya, bisa sangat kuat itu intervensi gizi. Jadi bapaknya ngerokok, anaknya kurang gizi ya. Karena uangnya habis untuk beli rokok. Iya, ini Sobat Sehat, ini dokter paru. Wajar harus menasehati agar jangan sekali-sekali merokok. Lebih baik tidak usah merokok. Selalu. Jadi kalau dokter merokok, saya bilang saya nggak akan nasehatin karena tahu akibatnya. Tapi kalau masyarakat, saya nggak bosen-bosen pasti ngasih tahu. Sampai ngomongin duit tadi, kalau rokok berapa batang, bukan hanya ini loh. Nanti habis itu, nanti kita udah usia tua, datang ke poliklinik menggeh-menggeh. Aduh. Habis itu banyak pasien ngomong menyesal tuh ada. Gitu. Ada juga ya, tapi udah terlanjur. Saya bilang yang punya pabrik rokok aja nggak ngerokok, kan ada tuh di media. Yang punya pabrik rokoknya nggak merokok. Kok kita mau dibodoh-bodohin ngerokok kan gitu ya. Namanya buat kaya pabrik rokok namanya. Oke, terakhir kita mau tanya ini nih, Dr. Dewi. Belakangan ini ada kenaikan kasus COVID-19 di beberapa negara di Asia. Dulu COVID-19 menjadi masalah dunia, pandemi global, public health emergency of international concern.
Nah, saat ini COVID ini kembali naik angka prevalensinya dan insiden rate-nya di Thailand, Singapura, Hong Kong, dan bahkan Indonesia baru-baru ini beberapa kasus ditemukan. Di Tenggarai ada peningkatan COVID-19. Nah, COVID-19 sendiri walaupun sekarang udah menjadi endemic disease, Ya. kira-kira ke depan dan juga rumpun virus corona penyebabnya ini akan menimbulkan masalah baru nggak sih di kesehatan masyarakat kita, atau sebenarnya so-so aja sebenarnya udah tidak terlampau berdampak dan controllable, atau seperti apa menurut Dokter Dewi? Ya, itu kan virus ya. Jadi dan virusnya bukan hanya COVID sebenarnya, tapi influenza yang lain kan banyak. ILI ya, influenza like illness. Jadi itu kalau kita ngomongin periksa panel virus banyak, cuman kan mahal nih, termasuk nih panel virus itu mahal. Kita pengen tahu pengen tahu nih influenzanya apa gitu. Nggak bisa, kita nggak melakukan itu karena mahal kan, nggak dapat. Kalau BPJS nggak dapat, kalau yang tanpa BPJS ya dia juga mungkin berat ya. Jadi mandiri jadinya itu. Mandiri kan jatuhnya. Nah, intinya satu, kewaspadaan kita. Pasien kalau datang ke rumah sakit sebaiknya pakai masker. Dokter kalau periksa juga sebaiknya pakai masker agar jangan sampai dokternya kena kemudian ikut menularkan dalam waktu di 3 hari inkubasi pertama, kita jadi ikut menularkan, seperti itu. Intinya satu, jadi memang perlu kepedulian dari kita, peduli bahwa ini saya lagi batuk nih, saya harus pakai masker nih. Jangan sampai juga kita menularkan keluarga. Jadi kita juga peduli dengan diri kita dan kita peduli dengan lingkungan sekitar. Kalau kita nggak peduli, itu yang batuk di bis, batuk di kereta, di tempat umum lah ya, itu namanya orang yang tidak peduli, orang yang apatis. Jadi kendali perilaku harusnya menjadi sesuatu yang lebih ya, ketimbang kendali penyakit melalui pengobatan. Betul. Ya. Semua itu sebenarnya pada perilaku sebenarnya. Soal kebersihan, nggak boleh buang sampah, nggak boleh meludah sembarangan, nggak boleh batuk sembarangan. Ya batuk ya ditutup gitu. Ada etika batuk. Betul. Jadi itulah perilaku kita nih harus dibenerin nih ya. Dan harus peduli lingkungan sekitar, adik. Dari paling tidak kan dalam lingkungan keluarga. Keluarga kita tuh gimana sih? Nggak boleh, jangan ngajarin kita buang sampah sembarangan dari dalam mobil, buang sampah keluar. Emang jalan raya ini tempat sampah gitu kan bukan. Tapi kalau kita sudah mengedukasi keluarga kecil kita, insya Allah lah itu tidak akan terjadi pada saat keluarga kita tuh ada di luar rumah. Pasti akan mengikuti. Bagaimana kalau batuk juga harus pakai masker, selain juga harus segera diobatin ya. Bagaimana kita nggak boleh ngeludah sembarangan. Ya, itu tadi tuh sebenarnya perilaku kita yang dari keluarga kecil itu menjadi utama sebenarnya. Oke. Udah dapat poinnya, Sobat Sehat Indonesia. Terakhir kita ingin melihat bagaimana sebenarnya arah kebijakan dan pembangunan kesehatan Indonesia ke depan. Mestinya bagaimana? Tadi sih sudah ada spill dikit terkait dengan kepemimpinan ya. Tapi Dokter Dewi ini sebenarnya cukup lengkap perspektifnya. Satu, perspektif beliau dengan latar belakang militer. Itu pasti akan berkaitan dengan ketahanan dan pertahanan negara tuh. Walaupun beliau bidangnya kesehatan. Dan yang pasti sebagai tenaga kesehatan, beliau daily activity adalah physician atau klinisi. Nah itu udah 2 perspektif. Perspektif lain, beliau juga adalah seorang manajemen rumah sakit, praktisi manajemen rumah sakit. Dan perspektif terakhir, sebagai ibu-ibu atau mak-mak, ini menyangkut urusan kesehatan ini holistik memang. Kira-kira bagaimana kalau kita menggabungkan dari berbagai perspektif yang dimiliki oleh seorang Dokter Dewi? Sebenarnya, ini saya berandai-andai saja. Andai Dokter Dewi ini seorang leading one yang punya otoritas untuk pembangunan kesehatan, apa yang harus dilakukan step by step kira-kira, poin penting. Kita mungkin bisa menyampaikannya di publik nih sebagai poin kita. Jadi kalau saya melihatnya gitu, kan dokter itu ada SOAP. Subjektif, objektif, assessment, dan planning. Subjektif itu keluhan, ya kan? Keluhan. Jadi kita melihat, kalau kita ngomong tentang kesehatan, kira-kira apa sih yang dikeluhkan banyak masyarakat yang terlihat, yang kita
yang disampaikan gitu ya. Kita mesti lihat tuh, data itu bisa banyak, dapat di media pun bisa banyak ya. Itu subjektif. Objektifnya adalah kita, kalau pemeriksa kan kita meriksa sendiri. Artinya kita bisa lihat tinjau lapangan, oh bener nih, buset nih, lingkungannya nggak bagus gitu ya. Kemudian data-data yang terlihat adalah begini-begini, itu objektif. Dari kumpulan data dari S dan O, kita dapatkan assessment. Oh, misalkan ini Indonesia atau lebih kecil lah, kita jangan ngambil langsung Indonesia. Kita ngambil suatu provinsi saja ya, itu udah cukup besar ya, provinsi. Oh, ternyata provinsi A banyak kasusnya adalah ini. Dari lihat data dari keluhan yang ada. Memang jadi pimpinan kan harusnya memang bisa melihat langsung kepada warganya. Jadi kita bisa nggak asal pembisik-pembisik yang tidak ada di lapangan tuh nggak update, tidak sesungguhnya. Kalau jadi data evidence based gitu. Evidence based ya, memang kedokteran kan selalu dengan evidence based medicine. Dari itu assessmentnya dapat, langsung kita buat planning. Dengan itu planning yang baik kan dilihat dari yang atas, dari assessmentnya ini. Itulah tadi kita diajarkan membuat SOAP. Jadi kalau seandainya kita pada posisi memang decisionnya kuat gitu, itu harus semua tuh dijalanin. Pembisik boleh, tapi kita nggak harus mendengarkan 100%, tapi kita bisa melihat sendiri, lihat data yang ada dan kenyataannya ada, sehingga kita bisa membuat suatu keputusan yang betul-betul itu menjadi nanti menjadi tujuan kita untuk bisa mensejahterakan, menyehatkan masyarakat. Mungkin itu ya. Sebagai orang tua atau sebagai ibu, sebagai bagian dari keluarga dan komunitas, kira-kira apa sih yang diharapkan terhadap pelayanan kesehatan? Kalau kami sebagai anggota masyarakat gitu ya, yang pasti inginnya pelayanan lebih baik ya, terjangkau, kemudian bagaimana kita juga ikut turut serta dalam kesejahteraan atau kesehatan masyarakat. Jadi edukasi kepada keluarga itu menjadi penting. Setiap ada kasus penyakit atau ada kita sampaikan tuh, harus begini. Anak-anak sekarang kan tidak kayak dulu yang kalau dulu ikut aja, dulu kayak perintah, walaupun sebenarnya bukan tentara misalkan. Tetapi sekarang itu anak-anak itu ada diskusinya. Yang dirasa menurut anak-anak kita itu tidak sesuai dengan pola pikirnya, ya kita harus diskusi dulu agar agar selaras gitu, akhirnya ikut. Kalau kita langsung blek kasih, penolakannya besar ya? Besar. Anak-anak sekarang tuh punya karena lingkungan kerjanya, lingkungan sekolahnya kan cukup beragam. Berubah. Zamannya sudah berubah. Berubah. Sekarang Gen Z bahkan udah Gen X, Gen Y sekarang. Jadi mereka punya ini sendiri ya, posisi sendiri, punya bergeninya juga. Namanya itu tadi, masuknya juga harus pelan, disampaikan seperti itu. Oke. Sobat Sehat Indonesia, rupanya kesimpulan dari perbincangan kita yang menarik ini, komunikasi, informasi, dan edukasi komunitas untuk perubahan perilaku itu menjadi sangat penting. Kita nggak bisa mengandalkan para dokter. Selamanya pengobatan itu tidak akan menjadi solusi yang paling hakiki. Solusi yang paling hakiki adalah jangan jatuh sakit. Caranya kendali perilaku ketimbang kendali penyakit dengan pengobatan. Walaupun yang berbicara adalah pulmonolog, tetapi tetap ketulusan hati kita adalah mengingatkan agar hindari perilaku yang buruk, hindari merusak lingkungan, dan kalau semua terjaga, sehat lingkungan kita, baik perilaku kita, sehat Indonesia. Setuju ya, Dr. Dewi ya? Setuju. Baik, rasanya karena waktu jua, inilah akhir dari perbincangan kita yang cukup menarik. Brigadir Jenderal Dr. Dewi Puspitorini SPP Mars MH, luar biasa. Thank you, terima kasih banyak ini waktunya. Purnawirawannya lupa ya. Transisi, purnawirawan. Iya. Baru 2 hari 3 hari udah purna ini. Sampai jumpa Sobat Sehat Indonesia di dalam program berikutnya, Hermawan Saputra Official Channel, dan nantikan siapa tamu berikutnya. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bye-bye. Salam Sobat Indonesia. Mantap.